bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tak melalui aku. Sekiranya kalian mengenal aku, pasti kalian mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kalian mengenal Dia dan kalian melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersamamu, Filipus, namun engkau tak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidaknya, percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, akan melakukan juga karya yang kulakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kalian minta dalam namaku akan kulakukan, agar Bapa dipermuliakan dalam Putra. Jika kalian meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Dalam suatu kelompok organisasi biasanya ada yang menonjol, ada yang tidak. Di lingkungan-lingkungan itu ada yang menonjol, ada yang tidak dalam hal perannya, partisipasinya. Dan 2 minggu yang lalu ya, lingkungan di Paroki Kalasan sudah mekar menjadi 90. Persis tahun ini usia gereja kita ini 90 tahun. Ya wes rada lumayan ya, lumayan tua ya. Nah, dengan berkembangnya lingkungan, mekar tambah 7. Harapannya adalah orang-orang yang selama ini anonim ya, hanya mempercayakan mereka saja yang biasa tampil, lalu akhirnya giliran untuk berpartisipasi. Dan sejauh pengalaman saya belum ada lingkungan yang mati ketika setelah dimekarkan ya. Belum ada. Jangan khawatir lingkungan-lingkungan yang dimekarkan ini nanti gimana, kami kekurangan orang. Ora-orane. Pasti akan ada orang-orang yang akhirnya tampil. Ya memang kadang Roh Kudus itu menelikung ya, memaksa orang lalu melayani dan akhirnya ketagihan terus melayani. Bahkan ada yang mengatakan kalau saya belum melayani itu gerges-gerges rasanya, mbok menawa gitu ya. Pasti ada yang menonjol, ada yang biasa, ada yang ikut saja. Nah, 2 rasul yang kita pestakan hari ini memang tidak semenonjol Petrus, Yohanes. 2 rasul hari ini kita pestakan namanya Yakobus dan Filipus. Memang tidak banyak disebut dalam Injil, tetapi dicatat bahwa perannya itu sungguh penting dan itu pokok. Apa itu? Mewartakan Injil. Injil yang seperti apa? Nah, Paulus tadi dalam bacaan pertama menyebut seperti ini. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang kuberitakan kepadamu, dan seterusnya. Oleh Injil kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya. Paulus memberi kesaksian
bahwa Yesus wafat karena dosa-dosa dan penegasannya menurut kitab suci. Itu kata Paulus. Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tambah lagi, ia telah dimakamkan dan pada hari ketiga dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Kalau menulis skripsi atau artikel ilmiah itu kan ada referensi, ya. Paulus sama, referensinya apa? Dia ngomong sesuai kitab suci. Baik Kristus menderita karena dosa maupun Kristus yang wafat dibangkitkan pada hari ketiga. Dan kita tahu bahwa Paulus itu soal hukum Taurat itu luar biasa pengetahuannya. Maka kitab suci yang dipandang Paulus adalah yang diwartakan dalam kitab Taurat juga dan kitab para nabi yang lain. Maka isi iman kekristenan bahwa Yesus menghapus dosa, Yesus setelah wafat dan bangkit pada hari ketiga, itu iman kita. Tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Maka dua rasul yang kita pestakan ini perannya sama, mewartakan Injil. Oleh karena itu saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Filipus tadi mengatakan kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Kemudian Yesus mengatakan, seprono sprene kowe ora ngerti, gitu kan. Kamu belum melihat Bapa. Percayalah, melihat Bapa, melihat anak itu juga melihat Bapa. Ketemu Yesus, ketemu Bapa. Melihat Yesus, melihat Bapa. Itulah yang juga mau dikatakan kepada kita. Dalam diri Yesus, semua kasih, penyelamatan, karya Bapa diterjemahkan dalam hidup Yesus. Maka kita pun pertama dengan memperingati atau pesta ini, makin lama makin mengenal Yesus, ya, dalam banyak hal. Supaya apa? Pada gilirannya kita sanggup mewartakan Injil yang sama, bahwa Kristus hidup, Kristus bangkit. Maka perannya masing-masing kan berbeda. Ada yang jadi koordinator, ada yang jadi penggembira, tetapi intinya sama, mewartakan Kristus yang hidup. Dan pewartaan itu ada dalam hidup kita masing-masing. Kegembiraan, sukacita, kegairahan hidup, bertahan dalam penderitaan, itu pun menjadi bagian dari pewartaan Injil, bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.